Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Mira Anggriani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga Universitas Mataram dengan NIM E4Q123100093. Saat ini saya mengajar di SMA Swasta Arahma Dompu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, pada jam 11 siang, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 11 IPA pada pelajaran fisika dengan materi Hukum 2 Termodinamika. Mohon saran dan masukannya dari Bapak dan Ibu semua untuk pembelajaran ke depannya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anakku. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Alhamdulillah ya. Untuk sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyuruh satu orang untuk maju di depan untuk memandu temannya berdoa terlebih dahulu. Satu kelas, Faisal, silakan maju di depan. Duduk siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Faisal. Masih semangat menerima pelajaran? Masih. Ya, masih semangat ya. Ya, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Al-Imam Muslim? Hadir. Anggi? Hadir. Bayu? Hadir. Intan? Hadir. Jumratu? Najwa? Hadir. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Semua ya? Ya, sebelum Ibu memulai pelajaran, ada yang tidak Ibu ingin mengetahui, masih ingat tidak materi pelajaran yang pernah kita belajar sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ya, materi apa, Nak? Hukum 1 termodinamika. Ya, betul sekali ya. Ada yang masih ingat apa bunyi hukum 1 termodinamika? Bisa? Ya. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, namun dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ya, beri tepuk tangan untuk. Ya, bagus sekali ya. Nah, untuk materi pembelajaran kita hari ini yaitu kelanjutan dari hukum 1 termodinamika, yaitu hukum 2 termodinamika ya. Ya, sebelum Ibu menjelaskan apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan apresiasi dulu sebentar. Ya. Apa yang Ibu pegang ini, Kak? Ya, termos air, Pak. Panas. Kira-kira ada yang tahu apa fungsi dari termos air panas ini? Benar. Ada yang tahu? Ya? Menjaga suhu air yang panas dalam termos itu. Ya, bisa ya untuk menjaga suhu pada termos pada panas boleh ya. Kira-kira pernah tidak kalian berpikir pada air termos air panas ini kenapa air yang kita minum itu bisa tetap hangat di dalamnya? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, coba. Apa? Karena nggak ada celah udara masuk, jadi Ya, suhunya itu boleh. tetap stabil. Ya, boleh ya. Ya. Ibu akan menjelaskan biar kalian lebih
ditahan oleh lapisan dinding kaca yang terdapat pada termos air panas, sehingga air yang kita minum itu tetap panas. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Oke. Jadi semuanya sudah paham ya? Ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, coba perhatikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian termodinamika. Yang kedua, menjelaskan bunyi hukum dua termodinamika. Kemudian yang ketiga, menerapkan hukum dua termodinamika pada masalah fisika dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian yang keempat, melakukan percobaan penerapan pada hukum dua termodinamika. Ya, ini adalah beberapa tujuan yang akan kita laksanakan pada pembelajaran ini. Di mana pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning ya, di mana siswanya harus berpikir kritis dalam membuat suatu pertanyaan yang akan kita jadikan permasalahan dalam uji coba nanti ya. Maksudnya siswanya yang membuat pertanyaan yang akan dijadikan suatu permasalahan pada uji coba kalian. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk pada kegiatan inti kita ya. Nah, di sini ada gambar, di mana gambarnya ini akan kalian buat pertanyaan untuk dijadikan permasalahan yang akan diuji cobakan ya. Kira-kira gambar apa ini ya kan? Ya, betul sekali, air yang dipanaskan dalam panci. Ya, kira-kira ada tidak pertanyaan yang akan kalian pertanyakan untuk dijadikan permasalahan kita nanti? Kira-kira ada yang ingin? Oh ya, silakan. Pertanyaannya, apakah dengan pemberian panas atau kalor bisa mempercepat air tersebut mendidih? Ya, betul sekali. Kalau bisa, tulis di depan aja. Ya, tulis di sampingnya. Ya, beri tepuk tangan untuk ya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Apakah dengan pemberian panas atau kalor bisa mempercepat air tersebut mendidih ya? Nah, dari pertanyaan temannya ini akan kalian jadikan percobaan dalam uji cobanya nanti ya. Di mana Ibu akan membagikan kalian 3 kelompok sesuai dengan 3 bahan atau alat yang sudah Ibu sediakan di depan ya. Ibu langsung mengaturnya saja. Nah, ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan ini kelompok ketiga. Nah, sekarang bisa kalian atur meja dan kursinya. Silakan.
Bagaimana, sudah siap? Ya, coba perhatikan di depan. Nah, di depan kalian sudah Ibu sediakan 3 alat bahan. Di mana pada bahannya ini, yaitu setiap kelompok masing-masing menggunakan percobaan yang berbeda ya. Nah, di sini nanti pada saat hasil diskusinya, kalian usahakan menuliskan alat dan bahan, begitu pula dengan langkah kerjanya ya pada hasil diskusinya nanti ya. Jadi biar teman-teman atau kelompoknya yang lain bisa mengetahui percobaan apa yang sudah kalian lakukan. Dan juga Ibu akan membagikan kalian lembar LKPD atau lembar kerja siswa sebagai petunjuk kalian untuk melakukan percobaan ya. Silakan perwakilan beberapa kelompok temannya untuk mengambil alat dan bahan yang sudah Ibu sediakan di depan. Ya, silakan. Ini untuk kelompok 1, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar LKPD-nya ya. Ya, coba perhatiannya, silakan dibaca baik-baik petunjuk LKPD-nya. Kalau tidak ada yang bisa dipahami, bisa kalian tanyakan pada Ibu ya. Kalau ada yang kurang jelas, ya bisa dimulai prakteknya. Ya, silakan ya. Ada pertanyaan pada lembar LKPD-nya? Semuanya sudah jelas ya? Bagaimana hasil jagungnya? Kelompok kedua, bagaimana? Ada kesulitan? Bagaimana hasil jagungnya? Enak? Nah, silakan tulis hasil dari waktunya. Ya. Ada yang kurang paham dari percobaannya? Sudah jelas semuanya? Jelas. Ya. Bagi yang belum menuliskan hasilnya, silakan dilakukan. Bagaimana berhasil? Alat pemanas sederhananya berhasil? Berhasil. Silakan diisi lembar LKPD-nya sesuaikan dengan alat dan bahan yang sudah kalian lakukan ya, beserta dengan langkah kerjanya. Biar teman-temannya nanti bisa tahu apa saja bahan dan alat yang kalian gunakan ya.
Menggambarkan dia sih asik. Bagaimana, ada yang sudah menyelesaikan hasil diskusinya? Ya, dari kelompok mana? Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Mau mempresentasikan hasil diskusinya? Mau. Ya, silakan maju di depan ya untuk kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain cepat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Pujian Setianti sebagai moderator dan pembaca pertama. Dinarti. Adapun hasil dari kerja kami tadi yaitu popcorn yang dipegang oleh Ray. Saya akan membacakan alat dan bahan dan cara pembuatannya. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 kompor, 2 jagung biji, 3 wajan, 4 tutup wajan, 5 minyak goreng. Cara kerjanya, yang pertama menyalakan kompor, letakkan wajan di atas kompor yang telah menyala. 2. Masukkan minyak goreng secukupnya ke dalam wajan yang telah diletakkan di atas kompor menyala. Setelah itu masukkan biji jagung ke dalam wajan, kemudian diaduk, lalu kemudian ditutup sehingga jagung itu berubah menjadi popcorn. Kemudian teman saya akan membaca kesimpulannya. Ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang ingin memberikan tanggapan dari kelompok 1? Ya, silakan. Baik, saya dari perwakilan kelompok 3 ingin bertanya. Bagaimana cara kalian agar biji jagung tersebut dapat menghasilkan jagung yang bagus atau baik sehingga tidak menyebabkan gosong? Yang kami lakukan adalah dengan mengatur suhu panasnya, yaitu dengan cara mengecilkan api kompor. Karena bila menggunakan api yang besar, maka jagung tersebut menjadi gosong dan rasanya pun tidak enak. Begitupun dengan tampilannya, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi suhu yang diberikan sangat berpengaruh dari hasil jagung tersebut. Kemudian teman saya akan membacakan hasil kesimpulan. Kesimpulan pada praktikum yang kami lakukan pada biji jagung. Kesimpulan pada praktikum yang kami lakukan pada biji jagung yaitu biji jagung tanpa panas tidak akan mengembang, sedangkan jagung dengan adanya panas maka jagung tersebut mengembang dikarenakan terjadinya perubahan suhu volume sedangkan tekanan tetap. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kelompok lain? Ada yang sudah? Ada. Ya, baik. Silakan kelompok kedua maju ya.
Ya, kelompok lain juga perhatikan hasil presentasi kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah: pertama, kabel dengan colokannya, 2 stick es krim, 3 gelas yang berisi air, 4 lilin, 5 2 sendok, 6 gunting, 7 isolasi kecil. Baik, adapun cara kerjanya yaitu yang pertama, kaitkan 2 sendok dengan kabel, kemudian tempelkan stick es krim di antara 2 sendok tersebut. Setelah itu, celupkan sendok ke dalam gelas berisi air, kemudian colokkan kabel. Lalu beberapa menit kemudian air menjadi mendidih. Dapat kami jelaskan pada hasil pemanfaatan sendok makan logam yang digunakan sebagai pemanasan air menggunakan prinsip ohmik yang didesain sedemikian rupa sehingga sendok makan dapat berfungsi sebagai elektroda. Dan ketika 2 buah sendok makan dengan jarak tertentu yang dapat diatur jaraknya dialiri arus, maka akan dihasilkan kalor yang mampu meningkatkan suhu air dalam suatu wadah yang terbuat dari isolator. Ya, bagaimana kelompok yang lain? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Ya, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memberikan tanggapan. Jelaskan pengertian prinsip dari ohmik. Pemanasan ohmik pada prinsipnya merupakan proses pengolahan bahan pangan, dalam hal ini adalah air, secara modern menggunakan suhu di mana bahan pangan akan berperan sebagai tahanan atau resistor listrik yang dipanaskan melalui proses pengaliran arus listrik. Kami simpulkan jarak kedua sendok makan dapat diatur di mana semakin dekat jarak antara 2 sendok maka akan cepat proses pemanasan airnya. Jika pada praktikum yang kami lakukan air mulai mendidih saat menyambungkan stop kontak dikarenakan terjadi berbasuh. Demikian hasil presentasi diskusi dari kelompok kami. Kelompok 2 semoga bisa diterima. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kelompok ketiga? Sudah selesai? Ya, silakan maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kami, yaitu yang pertama alat dan bahan. Kami menggunakan dalam percobaan ini yaitu yang pertama 2 buah gelas plastik, yang kedua lilin, yang ketiga korek api, dan yang keempat air. Langkah kerjanya adalah nyalakan 1 batang lilin, lalu 1 buah gelas plastik diisi air secukupnya dan 1 gelasnya lagi kosong. Kemudian gelas yang kosong dipanaskan di atas lilin tersebut dan terjadilah perubahan, yaitu gelasnya menjadi terbakar dan meleleh. Kemudian gelas yang satunya yaitu berisi air yang dipanaskan di atas lilin tersebut. Lalu terjadi perubahan di mana hasilnya gelas tersebut menjadi hitam dan tidak bolong ataupun meleleh dan suhu air menjadi panas. Bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa gelas plastik kosong jika dipanaskan menjadi bolong atau meleleh? Baik, saya menjawab. Itu dikarenakan plastik tidak dapat menerima kalor atau panas. Alhasil, kalor akan langsung melelehkan
gelas plastik tersebut. Jika plastik tersebut tidak mampu menerima jumlah kalornya atau melebihi batas ambang titik didih plastik tersebut. Sekian dari saya. Jadi, kesimpulan yang kami dapat dari hasil percobaan ini adalah pada saat kita memanaskan gelas berisi air di atas lilin, maka kalor mengalir dari sumber panas melintasi permukaan gelas dan diteruskan ke air. Namun yang terjadi bukannya gelas meleleh karena panas yang ditimbulkan, justru air yang akan menjadi panas. Ini disebabkan kalor yang dihantarkan oleh permukaan gelas ke air, dan kalor ini dimanfaatkan untuk memanaskan air. Karena kalor jenis air tinggi, maka waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan sampai suhu yang mampu melelehkan gelas plastik cukup lama. Akibatnya, gelas plastik lebih tahan lama tanpa meleleh. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 3. Akhirnya saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kalian sudah mempresentasikan semua hasil diskusinya. Ya, sekarang kalian coba perhatikan di depan. Ya, dari permasalahan yang kalian lakukan dalam uji cobanya, tadi sesuai dengan pertanyaan permasalahan yang sudah teman kalian buat, yaitu apakah dengan pemberian panas atau kalor bisa mempercepat air tersebut mendidih ya. Jadi pada kelompok pertama sesuai dengan yang dicobakannya, tadi gambar yang kita tampilkan tadi yaitu pada air yang mendidih ya. Jadi untuk air mendidih tadi agar dia bisa cepat mendidihnya dengan memberikan panas yang tinggi seperti pemberian pada apinya ya, pemberian api atau suhunya yang lebih lebih besar sehingga air tersebut bisa cepat mendidih. Ya, bila kita kaitkan dengan percobaan pada kelompok 1 di mana mereka melakukan percobaan pada biji jagung ya, membuat jagung popcorn. Ya, jadi kalau apinya terlalu besar, maka hasil jagungnya tidak bagus dan gosong. Jadi sesuai dengan pemberian pada apinya ya. Begitu pula dengan kelompok kedua dan kelompok ketiga, itu sudah jelas sekali ya penjelasannya. Nah, beri tepuk tangan untuk semua. Ya baik, nah sekarang coba perhatikan di depan. Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian termodinamika ya. Nah, pada termodinamika itu berasal dari istilah dari termodinamika itu berasal dari bahasa Yunani. Yaitu ada dua istilah, yaitu therme artinya panas atau kalor, yang kedua adalah dinamis yang artinya gaya. Jadi termodinamika itu adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang hubungan kalor dan suhu. Ya. Ada yang ingin bertanya atau ada yang belum memahami? Sudah paham semuanya? Sudah. Ya, baik, berlanjut. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa bunyi dari hukum 2 termodinamika, yaitu yang menyatakan bahwa kalor mengalir secara spontan atau alamiah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Nah, itu adalah bunyi hukum 2 termodinamika yang sesuai dengan hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Nah, ada pun rumus yang terdapat pada hukum 2 termodinamika, yaitu rumusnya adalah eta atau efisien mesin sama dengan W dibagi Q1 sama dengan Q1 dikurangi Q2 dibagi Q1 sama dengan 1 dikurangi Q2 dibagi Q1, atau eta atau efisien mesinnya sama dengan 1 dikurang T2 dibagi T1, di mana ini adalah lambang dibaca eta ya, sama dengan efisiensi mesin. Kemudian W itu sendiri adalah usaha, Q1-nya
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Darmawan, biasa dipanggil Faisal. Kesimpulan, dari ketiga percobaan yang telah dilakukan, dapat saya disimpulkan bahwa hasil percobaan tersebut dipengaruhi oleh pemberian tambahan panas atau kalor sehingga menyebabkan suatu perubahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesimpulan yang sangat bagus sekali ya. Ya, jadi bisa kalian pahami ya. Oke, baik. Tadi sudah kalian lakukan presentase dan membuat suatu kesimpulannya. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi, di mana soalnya ini Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya, ya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya ya. Ya, silakan dikerjakan. Gimana, ada yang sudah? Ya, silakan dibuka. Gimana kelompok kedua? Nah, coba perhatian. Nah, untuk hasil dari soal evaluasinya, Ibu akan membagikan minggu depan, di mana nanti kalau ada yang mendapatkan nilai di bawah dari KKM atau kriteria ketuntasan minimal, yaitu nilainya di bawah 70, Ibu akan mengadakan remedial ya. Ya. Baik. Jadi minggu depan, pertemuan berikutnya Ibu akan mengadakan remedial bagi yang mendapatkan nilai yang di bawah KKM ya. Ya, sekarang kita akan masuk pada soal refleksinya ya. Di mana soal refleksi ini Ibu hanya akan memberikan pertanyaan pada kalian. Bagaimana hasil dari pembelajaran kita hari ini? Ya, apakah ada kesulitan dari percobaan yang sudah kalian lakukan? Tidak ada kesulitan? Ya, baik. Kemudian sulit tidak pembelajaran termodinamika pada hukum 2 termodinamika ini? Mudah ya? Tidak ada kesulitan ya? Kira-kira ada tidak manfaatnya bagi kalian dalam percobaan yang sudah dilakukan kaitannya dalam kehidupan sehari-hari? Oh ya, baik. Silakan. Manfaatnya kami bisa mengetahui bahwa apa yang kami lakukan di rumah seperti memasak dan kaitannya dengan panas itu ternyata ada kaitannya
kaitannya pada pelajaran fisika, yaitu pada materi hukum 2 termodinamika. Ya, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk teman. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah dari percobaan yang sudah kalian lakukan, sudah kaitannya sudah jelas dengan masih penjelasan sesuai dengan dijelaskan tadi? Sesuai tidak? Sesuai. Ya, sesuai ya. Ya, baik anak-anakku, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Semoga apa yang ilmu yang kalian dapatkan semoga bermanfaat dan rajinlah belajar di rumah ya, lebih rajin lagi. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pertemuan hukum 3 termodinamika ya. Nanti kelanjutan dari hukum 2 ini. Ya, untuk sebelum Ibu mengakhirinya, ketua kelas pimpin dulu doanya di depan. Duduk siap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Faisal. Ya, Ibu cukupkan sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kalian semua. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.